Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Resti Gita Rahmawati selaku mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019. Di sini saya akan mensimulasikan salah satu instrumen dari asesmen teknik non-tes dalam bimbingan dan konseling, sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum asesmen teknik non-tes. Kita mulai ya penginstrumentasiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan, nama saya Resti Gita Rahmawati. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menginstrumentasikan salah satu instrumen bimbingan dan konseling. Instrumen tersebut adalah AUM umum. Nah, sedikit Ibu jelaskan mengenai AUM umum dahulu ya. Jadi, AUM umum ini merupakan alat ungkap masalah yang dapat digunakan dalam instrumen teknik non-tes dalam bimbingan dan konseling. Nah, sudah terbayang ya dari singkatannya pun adalah AUM, alat ungkap masalah, yang dimana akan membantu untuk mengungkapkan permasalahan yang mungkin individu atau peserta didik alami, sehingga dalam pengerjaannya nanti AUM umum ini sangat diharuskan kalian menjawab dengan jujur, karena dengan apa yang jawaban kalian ini akan menggambarkan atau mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh kalian, karena nanti akan tersedia berbagai permasalahan berupa pernyataan yang mungkin pernah terjadi dalam diri kalian. Kemudian, instrumen ini bertujuan untuk melihat dari berbagai masalah yang dialami oleh individu itu sendiri, sehingga memiliki kemungkinan untuk dapat dibantu dalam mengatasi dan meminimalisir permasalahan yang kalian hadapi, dan juga memberikan penyelesaian dan pengarahan yang sesuai dan jelas. Kemudian, sudah sangat jelas ya dan tidak perlu ragu lagi terkait dari asas kerahasiaannya. Tentu sangat diperjelas bahwa yang nanti akan mengetahui isi dari ungkapan masalah kalian hanya saya dan Anda sebagai pengisi dari jawaban tersebut. Dalam pengerjaan AUM umum ini memiliki beberapa tahapan yang nantinya akan Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan terlebih dahulu agar dapat mempermudah kalian atau individu ketika mengerjakan instrumen ini. Nah, dalam AUM umum ini terdapat 225 pernyataan yang tersedia. Nah, berkaitan dengan masalah-masalah yang mungkin pernah atau sedang dialami oleh kalian. Di sini sudah saya siapkan contoh instrumen dari AUM umum yang berisi berbagai paparan dari berbagai masalah yang berupa pernyataan, dan kemudian akan ada lembar yang akan menjadi lembar jawaban. Nah, ini adalah contoh lembar pengisian pernyataan masalah dalam AUM umum. Dan ini adalah lembar jawaban untuk berbagai jawaban dari pernyataan yang tersedia sesuai dengan apa yang kalian alami dan kalian rasakan. Terdapat langkah-langkah yang dapat kita lakukan terlebih dahulu dalam mengerjakan instrumen alat ungkap masalah ini. Yang pertama yaitu, langkah yang dapat kalian lakukan adalah kalian harus membaca terlebih dahulu secara seksama pernyataan-pernyataan yang terdapat di sini dengan jumlah pernyataan-pernyataan 225 pernyataan dengan waktu pengerjaan sekitar 40 sampai 60 menit. Kemudian berilah tanda pada pernyataan dan mengisi dengan memberi tanda silang dalam lembar jawaban yang sudah tersedia yang menurut Anda menjadi masalah atau pengganggu dalam kehidupan Anda. Kemudian bacalah dan kerjakanlah setiap pernyataan yang tersedia. Jangan sampai ada yang terlewat dalam pengisiannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kalian harus membaca kembali dan memilih permasalahan yang menurut kalian paling mengganggu, kemudian dengan memasukkan dan menuliskan nomor mana yang sudah tersedia dalam pernyataan dan diisi pada kolom yang sudah tersedia. Yang ketiga adalah langkahnya yaitu kalian hanya diminta untuk mengisi 3 pertanyaan yang sudah disediakan dalam lembar jawaban. Setelah kalian sudah selesai mengisi dan mengerjakan seluruh langkah-langkahnya, dipersilahkan untuk mengumpulkan hasil dari pengerjaan kalian kepada saya. Dan saya nantinya akan melakukan pengolahan hasil data kalian semua dan merencanakan kembali hal apa yang mungkin dapat kita lakukan di tahapan selanjutnya. Dalam berbagai pernyataan ini memiliki banyak kategori pernyataan yang tersedia. Nah, terbagi dalam 10 kategori pernyataan dan 10 bidang masalah yang dimaksud tersebut. Nah, 10 bidang tersebut adalah
JDK Jasmani dan Kesehatan terdiri dari 25 item pernyataan. Yang kedua DPI diri pribadi yang terdiri dari 20 item pernyataan. Yang ketiga hubungan sosial atau HSO yang terdiri dari 15 item pernyataan. Yang keempat ekonomi dan keuangan atau EDK yang terdiri dari 15 item pernyataan. Selanjutnya KDP karir dan pekerjaan yang terdiri dari 15 item pernyataan. Yang selanjutnya adalah PDP, pendidikan dan pelajaran yang terdiri dari 55 item pernyataan. Selanjutnya yaitu ANM, agama, nilai dan moral yang terdiri dari 30 item pernyataan. Yang selanjutnya adalah hubungan muda-mudi atau HMM yang terdiri dari 15 item pernyataan. Dan yang selanjutnya keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHK yang terdiri dari 25 item pernyataan. Dan yang terakhir adalah waktu senggang atau WSG yang terdiri dari 10 item pernyataan. Dalam sesi ini untuk kelompok 1 terdiri dari total siswa 15 orang siswa. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan sebagai contoh hasil beberapa siswa dan hasil pengerjaan siswa dan menunjukkan juga hasil pengolahan data 15 orang dari hasil pengisian AUM umum ini yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Ini adalah contoh hasil pengerjaan AUM umum oleh siswa. Hanya sebagai contoh untuk ditunjukkan dan tidak semua siswa Ibu tunjukkan karena hanya sebagai contoh. Jadi Ibu hanya mengambil contoh beberapa dari siswa saja. Dan kemudian ini adalah hasil data pengolahan dari 15 orang siswa yang sudah melakukan pengisian AUM umum. Hasil dari pengolahan rekapitulasi data siswa kelas 10 IPA 9 kelompok 1 ini yang beranggotakan 15 siswa, terlihat bahwa masalah yang dominan terjadi pada bidang KDP atau karir dan pekerjaan dengan total masalah 141 masalah dalam kelompok 1 ini. Dan urutan kedua masalah yang terbanyak dialami oleh anggota kelompok yaitu PDP dengan total masalah 133 masalah. Dan masalah yang paling sedikit dialami oleh siswa yaitu KHK, keadaan hubungan dalam keluarga. Kemudian masalah terbanyak yang dialami pada siswa ke-1 yaitu pada 9 masalah di bidang PDP, anggota kedua terbanyak bidang KDP dengan 13 permasalahan yang dialami, anggota 3 pada PDP dengan 14 masalah yang dialami, siswa keempat pada JDK dan DPI dengan total permasalahan yang sama yaitu 9 masalah yang dialami. Siswa kelima pada KDP dengan 14 masalah yang dialami, siswa keenam pada DPI dengan 17 masalah yang dialami, siswa ketujuh pada PDP dengan 14 masalah yang dialami, siswa ke-8 pada DPI dengan 11 masalah, siswa ke-9 pada 9 WSG permasalahan yang dialami. Siswa 10 pada 11 HSO masalah yang dialami, siswa ke-11 pada 14 KDP permasalahan yang dialami, siswa 12 pada 6 EDK permasalahan yang dialami, siswa 13 pada PDP dengan 18 permasalahan yang dialami, siswa 14 pada JDK dengan 11 permasalahan yang dialami, dan siswa yang terakhir yaitu siswa 15 dengan nilai yang sama yaitu 9 pada bidang DPI dan HMM. Kemudian, ini adalah hasil rekapitulasi dari langkah kedua pengisian AUM umum. Masalah yang paling mengganggu yang dianggap paling bermasalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok siswa kelas 10 IPA 9 ini. Dan ini adalah hasil rekapitulasi data dari langkah pengerjaan ketiga dengan tersedianya 3 pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa dalam anggota kelompok ini, yaitu kelompok 1 siswa kelas 10 IPA 9. Dari hasil rekapitulasi ini masih terdapat 3 siswa yang menyatakan bahwa dari 225 pernyataan yang tersedia ini tidak seluruhnya sudah menggambarkan permasalahan yang dialaminya, sehingga masih terlihat adanya masalah-masalah lain yang dialami dan terjadi. Dan kalian atau siswa ini masih membutuhkan bantuan penanganan yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan bantuan dari guru BK, psikolog, orang tua, adapun dengan temannya.
Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.